Apakah semua ujian itu dari Allah adalah bentuk kasih sayangnya? Bagaimana? Sabar, pelan. Santai ya. Oke, nafas dulu ya Mas Yaldi. Oke, bismillah. Biar denger kitanya, biar denger. Apakah semua ujian dari Allah adalah bentuk kasih sayangnya kepada hambanya? Bagaimana kita mengetahui apakah ujian itu rahmat atau azab? Kita kan di Indonesia dalam konteks keislaman kita tuh banyak menyerap istilah-istilah Arab. Kemudian kita terjemahkan kadang-kadang nggak tepat. Akhirnya kita bingung sendiri dengan maknanya. Jadi saya akan perjelas istilah-istilah tentang ujian. Ada 3 istilah. Istilah yang pertama namanya musibah. Musibah itu bahasa Arab. Musibah, asaba, yusibu, isabah, musibah. Alladzina idza asabathum musibah, yang ditimpa oleh musibah. Musibah itu artinya apa? Sesuatu yang menimpa. Secara bahasa arti musibah itu sesuatu yang menimpa. Kemudian jadi bahasa Indonesia, karena kita nggak bisa bilang sod, jadilah sin, musibah. Kan susah kalau kita ngomong kasihan dia lagi dapat musibah, susah kan? Kasihan dia lagi dapat musibah. Itu bahasa Arab aslinya tuh, jangan salah paham. Nah, musibah dalam bahasa Arab artinya menimpa. Nah, musibah ini atau yang menimpa ini ada 2. Ada ujian, ada hukuman. Ujian bahasa Arabnya bala, ibtila, itu ujian. Hukuman bahasa Arabnya uqubah atau akibah. Bahasa Indonesianya akibat. Itu bahasa Arabnya akibah. Lagi-lagi karena kita nggak bisa bilang ain dan qaf, jadilah akibat. Kan susah kalau ngomong, tuh kan aku udah bilang akibahnya kan jadi gini. Susah kan? Akibatnya ya. Itu bahasa Arab juga tuh. Musibah, semua yang datang menimpa kepada manusia itu namanya musibah. Tapi kemudian dibagi 2. Ada yang ujian, ada yang hukuman. Bedanya apa? Ujian hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Hukuman diberikan kepada orang-orang yang durhaka. Fir'aun, Qarun, Namrud, Haman, kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, itu namanya hukuman. Sedangkan ujian diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman juga dapat musibah, tapi bentuknya ujian. Secara bentuk ujian sama hukuman ini hampir-hampir mirip nih. Sama-sama kehilangan, sama-sama berkurang, sama-sama sakit. Cuman fungsinya beda. Ujian Allah turunkan untuk mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Artinya ujian itu tidak ada yang mencelakakan, pasti menyelamatkan. Cuman memang dilewati dengan air mata, tapi menyelamatkan. Gak ada yang mencelakakan. Sehingga kalau kita beriman, kita taat kepada Allah, kita baru hijrah tiba-tiba diuji, insya Allah ujian itu gak akan mencelakakan kalian. Jangan berputus asa. Banyak orang yang berpikir, kenapa ya setelah saya berhijrah malah saya diberikan ujian? Ya emang kayak gitu sunnatullahnya. Untuk menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu mengangkat derajat kita di masa yang akan datang. Mengangkat derajat itu artinya apa? Diangkat value kita di mata Allah dan di mata manusia. Itu tujuan dari ujian. Makanya orang yang paling banyak diuji itu para nabi, kemudian para solehin. Sedangkan hukuman tujuannya untuk membinasakan, bukan untuk menyelamatkan. Ini kebalikannya. Kalau ujian untuk menyelamatkan, hukuman untuk membinasakan. Manusia diuji dan dihukum dengan yang dia suka dan yang dia tidak suka. Kalau kita kadang-kadang diuji dengan yang kita suka. Kita diuji dengan yang kita suka. Dikasih nikmat, dikasih kesuksesan, dikasih ketenaran. Itu juga ujian. Sehingga kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan la in syakartum. Atau kita diuji dengan yang tidak kita suka, kehilangan, kegagalan dan segala macam. Kalau kita bersabar, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Itu ujian. Konsep ujian ya. Tapi kalau hukuman, kadang dihukum dengan yang disukai dan yang tidak disukai. Kalau yang tidak disukai dihancurkan. Kalau yang disukai apa? Namanya istidraj. Semakin sukses, semakin kaya, tapi semakin sombong, semakin arogan, semakin lupa sama Allah, semakin lupa diri. Tapi ujung-ujungnya nanti baru celaka. Jadi tetap
dua-duanya disebut dengan nama musibah. Tapi musibah itu ada dua, ada bala, ada uqubah, ada ujian, ada hukuman. Gitu Yaldi. Allahu a'lam.